Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أما بعد. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wat talibat, hafizakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini tentang salahul qalbi. Bagaimana upaya kita untuk memperbaiki hati, ya. Salahul qalbi, bagusnya hati adalah sangat menentukan di dalam bagaimana kita menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abdala ummati la yadkhuluna al-jannata bikathrati as-salah wala siyam bal bisalamatis sudur wa sakhawatil nufus wa rahmati bikulli muslim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para wali-wali abdal di antara umatku, mereka tidak masuk surga dengan banyaknya salat, tidak pula dengan banyaknya puasa, tetapi karena selamatnya hati mereka dan mereka punya jiwa pemurah dan kasih sayang kepada setiap muslim. Ya. Jadi para wali abdal, ya, bukan karena banyak salatnya menyebabkan dia masuk surga. Bukan pula karena banyak puasanya, ataupun mungkin bukan pula juga karena banyak sedekahnya, tetapi karena hati mereka bersih dari segala amrad, dari segala penyakit-penyakit hati, ya, yang banyak menimpa kita ini, ya. Jadi hati itu sangat penting, ya. Membersihkan hati itu adalah hal yang sangat mendasar untuk kita bisa menerima, ya, yang namanya hidayah, ya. Untuk bisa menerima ilmu, supaya ilmu itu bisa masuk pada diri kita, pertama hati yang harus dibersihkan, ya. Dari hati yang bersih itu juga akan tumbuh yang namanya sifat sakhawah, sifat pemurah, ya. Loma, ya. Sakhawah itu loma, ya. Lawanan daripada bakhil alias pelit, kikir medit, ya. Kemudian lahir pula dari hati yang bersih itu ar-rahmatu bikulli muslim, sifat kasih sayang, cinta kepada setiap orang muslim, ya. Dia akan sangat sayang kepada setiap muslim, karena setiap orang muslim itu adalah saudara kita, ya. Mereka saudara kita.
saudara seagama, saudara sekeyakinan, saudara seiman, ya. Maka setiap ada saudara kita yang merasakan satu sakit, ya, maka kita semua harus merasakan sakit, ya. Di saat saudara kita senang, kita juga ikut senang. Itu namanya hati yang sudah bersih, ya. Tetapi kalau sebaliknya, hati kita tidak bergeming melihat musibah yang sedang menimpa saudara kita, tidak ada sedikit pun rasa sedih kita melihat musibah saudara kita, ya, maka ini adalah ciri-ciri hati yang sakit, atau disebut dengan amradul qulub, ya. Malah senang melihat saudaranya musibah, ya. Dan dia benci melihat kesuksesan daripada saudaranya. Ini namanya penyakit hasad alias dengki, iri dan dengki, ya. Qala Syekh Abu Bakar bin Salim, khayyarani Rabbi baina salamati as-sudur li auladi awil ilmi. Saya disuruh pilih, mana kamu pilih antara anakmu diberikan hati yang bersih dari segala penyakit atau ilmu, ya. Ilmunya banyak tapi hatinya kotor, atau sebaliknya hatinya bersih walaupun ilmunya tidak banyak. Fakhtartu lahum salamatas sudur, maka kata beliau, saya lebih milih hati yang bersih, hati yang selamat dari segala penyakit. Karena tidak ada artinya ilmu yang banyak kalau hatinya kotor. Selapun dan tahu lagu sifat dengki masih penuh di dalam hati, ya. Baca kitab lancar, nahu sarab luar biasa, hafal Quran lagi, tapi hatinya dengki, tidak ada artinya, tidak ada artinya, ya. Berarti Al-Quran hanya sampai kepada belong doang, sampai kemacot, tidak sampai ke hatinya, ya. Upayakan Quran itu sampai hati. Maka supaya Al-Quran itu masuk ke dalam hati, harus dibersihkan. Hati itu harus dibersihkan, ya. Karena Quran juga enggan untuk masuk ke dalam hati yang kotor. Maka pendidikan yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana mendidik supaya hati menjadi bersih, ya. Ya. Ditempa supaya hatinya bersih dulu, supaya sifat tawadhu masuk dalam dirinya, sifat ikhlas, sifat-sifat al-qulub itu sudah ada pada dirinya, ya. Maka Rasulullah SAW, pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, didikan yang begitu keras, ya. Masih dalam perut sudah meninggal bapaknya. Itu pendidikan dari Allah. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik saya, maka itulah sebaik-baik didikan. Jadi sudah yatim dari sejak beliau dalam perut ibunya. Lahir beliau tanpa ayah. Tidak lama meninggal lagi ibunya. Umur 2 tahun kalau nggak salah.
dipelihara oleh kakeknya. Tidak lama lagi meninggal kakeknya. Ya, dididik oleh pamannya. Sampai beliau dewasa dan menikah. Ya. Hidup dalam kemiskinan. Ya. Dalam kemiskinan. Beliau menggembala kambing. Itulah didikan yang sejati dari alam langsung. Didikan dari alam. Sehingga tertanamlah dalam jiwa beliau sifat tawadu, sifat ikhlas, sifat sabar, ya, dari didikan alam itu. Ya. Sekarang ini, ya, inilah jadi kekurangan kita. Ya, semua fasilitas ada, ya, sehingga yang terjadi adalah sifat malas. Ya, sifat takabur, merasa lebih diri hebat, ya, manja. Itulah yang akan lahir dari segala gemerlap yang dia lihat. Ya. Allahu Akbar. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, lam tudha'il asrar illa fil awiyah at-tahirah an-naqiyah. Tidak akan bisa rahasia-rahasia ilmu itu akan masuk di dalam hati, ya, yang kotor, ya, kecuali fil awiyat at-tahirah, kecuali dalam bejana yang suci, ya, an-naqiyah, yang betul-betul bersih, ya. Dalam jiwa yang bersih itulah akan masuk asrar, rahasia-rahasia ilmu itu, ya. Lal mal'anati minal qadar wat takhlid, bukan pada hati yang penuh dengan kotoran, ya, dan campuran segala macam kotoran, ya. Itu jadi kalau mau hatinya penuh dengan asrar, ya harus dibersihkan dulu, ya. Karena tidak bisa rahasia-rahasia ilmu itu akan masuk di dalam hati yang kotor, ya. Kotoran-kotoran hati itu banyak, ya. Ya, sebutkan oleh Imam Al-Ghazali ada puluhan macam penyakit-penyakit hati, ya. Ya, di antaranya itulah takabur, riya, sum'ah, ujub, ananiyah, apalagi banyaknya tidak bisa kita sebutkan, ya. Wa kana al-Habib Umar ibn Abdul Rahman al-Attas yaqul kana an-nas quluban bila nufus thumma saru quluban wa nufus wa amma al-an fa huwa nufusun bila qulub. Ini ungkapan Syekh Abdul Rahman, ya, Umar bin Abdul Rahman al-Attas, ya. Dulu di awal manusia ini mereka punya hati walaupun jiwa tidak ada, ya. Kemudian berubah menjadi jiwa dan hati. Nah, sekarang paling parah, punya jiwa tapi tidak punya hati. Ini zaman kita sekarang ini, ya. Jiwanya ada tapi hatinya tidak ada. Hatinya ya tidak punya rasa, ya. Tidak punya rasa. Seolah-olah tidak punya hati. Ya. Saudara kita ditimpa musibah, kita tidak ada rasa sedih sedikit pun.
Ya, malah kita bahagia di atas kesengsaraan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Al-qalbul marid la yataladzadz bidzikri wal ibadah. Hati yang sakit tidak akan mungkin bisa merasakan lezatnya ibadah. Ya, kama la yatalazzul marid bil ladzizil at'imah. Ya, tidak bedanya seperti orang sakit ya yang tidak merasa enak enak-enaknya makanan ya. Tapi karena dia lidahnya sakit ya susah. Ya pahit doang rasa dimanja anggur merah. Ya. Elak dengan kenyangkan bermasalah. Ya. Ya podendek dah anti sakit terjual anggur merah dengan tawa. Masa sehat. Ya, kiriman sekali waktu. Ini janting ke sakit dulu. Ya. Mendeman sakit ja lemak dulu. Masih sehat. Justru waktu sehatlah, ya. Karena tidak terasa nikmat makanan selezat apapun kalau tubuh kita ini sakit. Begitulah ibadah. Kenapa kita bosan salat, bosan nuntut ilmu, bosan menghafal Quran? Karena hati kita yang terlalu kotor. Maka jangan dikotori, ya, jangan dikotori, supaya ada rasa nikmat dalam ibadah. Nikmat salat, nikmat zikir, nikmat ngaji. Ya, ini dari mana lahirnya itu semua? Dari hati yang bersih. Makanya Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau hanya melihat tangan mulus daripada putri gurunya, ya. Tidak sengaja, kebetulan disuruh ngambil sesuatu oleh gurunya, dikasih oleh anak gurunya. Kelihatanlah tangannya yang putih. Lah seminggu-minggu dan ini hafal Quran telang. Ya. Iya doang terbayang ima sak mulus no. Baru nima ya memperembe. Nah ini jandek niman doang senggitan. Lantong-lantong tunggak kimpung. Ya Allah. Tidak ada malunya sekarang manusia di zaman ini. Karena mereka punya nufus tapi tidak punya hati. Ya. Zaman sekarang ini. Ya. Molahan doang ya, selana kontek. Macam lain pidelan ruan tunggak kimpung. Allah Akbar. Enggak. Kita ini sudah perlu banyak kotoran dalam hati kita. Ya. Sehingga ibadah itu agaknya tidak terasa lezat, okay? Sila terawih doang syarat 20 rakaat wah ngangkot. Ya, apalagi Imam Malik bau marah, Imam Malik 1000 rakaat salatnya. Ya. Apalagi Malik marah Thabit Al-Bunani ya 40 tahun dah pernah tidur. Salat ya dan seterusnya. Qala Al-Habib Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih fi kitabihi al-musamma ya Fathu Basairi al-Mustarshidin ya. Fal ajab kull al-ajab mimman idza tallat yaduhu aw rijluhu badala juhdahu fi ilajiha bi kulli wajhin ya. Kata beliau sangat mengherankan orang apabila tangannya atau kakinya sakit
dia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengobatinya. Luar biasa. Dokter macam lain. Ya. Ya, macam lain betul dokter. Ada yang mulus malakiman, mulus naik. Apalagi muan malaki ai di gamana. Kawan lalu operasi plastik. Ya. Akan tetapi wa idza talla qalbuh wa marida lubbuh la yufakkiru fi ilajihi. Di saat hatinya yang sakit, ya, isi dalamnya yang sakit, dia tidak pernah berpikir bagaimana caranya untuk mengobatinya. Wala yanzur fi talabih, dan tidak dia peduli untuk mencari obat, ya. Wa yumhilu amrahu hatta yamut, dan dia lalaikan terus, dia mundur alema sampai akhirnya matilah hati itu, ya. Fala yahya abadan, maka tidak akan pernah hidup selama-lamanya. Kalau hati ini sudah mati, maka ibarat jerangkong hidup, ya. Ya, ruan doang. Masih lampak, tapi dia sebenarnya sudah mati. Wa yudba'u alaihi, maka ditutuplah hatinya. Ditutup. Stempel khatam ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ya. Kalau sudah ditutup, distempel, sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya. Wa yadhhabu dinuhu bila fala yuflihu sarmadan, hilanglah agamanya, pergi dia, maka tidak ada keselamatan untuknya selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kecuali kalau berikan hidayah kemudian kembali untuk membersihkan hatinya sedikit demi sedikit, insyaallah, ya. Tidak ada putus asa dalam agama Islam. Nah, itulah tentang hati, ya. Pembahasan tentang pentingnya pembersihan hati atau salahul qulub. Nggih. Nah, itulah para jamaah, ya, kita cukupkan dulu, ya. Nanti kita bahas masail fikhiyah. Ada berapa masalah-masalah fikih di sini yang perlu kita bahas nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mungkin dari pemirsa online ataukah dari jamaah? Nggih, sila. Namun ada ketuanan. Ataukah dari santri? Yang tidur saja ini. Ya. Ada yang Nabi bahasa anda? Yang paham. Iya. Jadi kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Nggih. Ada? Ayo cepat. Bagaimana cara membersihkan hati? Ya. Ya. Jadi segala sesuatu itu punya pembersih masing-masing, ya. Kalau mobil ada samponya, ya, khusus. Pakaian ada rinso, back clean. Manusia pakai sabun, dedek pakai back clean, bulat dalam. Ya. Kalau hati dengan banyak berzikir, ya. Likulli syai'in lahu siqalah, wa siqalatul qulub zikrullah.
segala sesuatu punya pembersih. Ya, pembersih hati itu adalah zikrullah. Banyak berzikir, menyebut nama Allah. Sering-sering sebut nama Allah, terus ingat kepada Allah dengan segala kaifiat-kaifiat yang ada, yang telah diajarkan oleh para ulama. Ya, banyak berzikir. Itulah obat hati yang paling dahsyat. Ya, insyaallah hati kita akan semakin bersih. Sering saja. Maka kalau hati sudah bersih, ya cepat nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Becat. Kadang-kadang kita baca ayat-ayat yang agak berkaitan dengan neraka, kadang-kadang kita tidak sadar kita akan menangis. Ya. Itu. Di saat hati kita sulit, ada saat kita sulit untuk menangis, maka itu artinya hati kita sudah terlalu kotor, ya, banyak debu yang menempel di dalamnya. Ya, maka segera bersihkan lagi dengan banyak berzikir. Ada ulama Syekh Zakaria, ya, guru daripada guru kita, gurunya Syekh Abdul Hafiz, ya. Beliau kalau sudah keluar berdakwah, ya, beberapa hari mesti beliau akan masuk lagi ke dalam ruangan tempat beliau untuk berhalwat, untuk membersihkan kembali hatinya. Ya. Di saat kita banyak keluar, banyak yang kita lihat. Lagi dia kotor, bersihkan lagi. Ya, makanya harus ada waktu yang kita sisihkan untuk pembersihan hati, untuk berzikir di tempat-tempat yang sepi, di kamar khusus, ya. Kita berzikir tengah malam, ya. Itu cepat sekali dia bersih hati ini. Ya, sehingga ya sifat-sifat takabbur, riya, sum'ah, ujub, hasad, itu insyaallah sedikit demi sedikit akan terkikis dia. Ya. Apakah benar jikalau kita makan makanan lauk keningo itu makruh? Keningo atau kenango? Kaken keningo aja bis geni tela. Ya. Ngombe tak meli dah keningo. Lagi kenango maksudnya, ya. Kenango, ya. Belum saya temukan. Belum ada saya dengar kenango. Kenango itu apa namanya, makruh atau tidak? Ya, dia belalang. Kenango itu satu jenis dengan belalang. Mungkin baunya saja, ya. Di saat kita sudah makan dia, bau mulut kita ya harus dibersihkan. Melentes sikat gigi yang buat tetek masjid, ya. Ya. Dia sama dengan belalang. Belalang itu halal dan dia termasuk binatang yang suci tanpa harus disembelih. Ya. Darah dengan pakai gorok balang. Ya, jadi bangkainya itu tetap suci. Ya. Ikan sama juga, ikan. Bangkai ikan suci. Artinya boleh dimakan walaupun dia kita temukan sudah mati, asalkan jangan busuk saja. Kalau udah busuk jangan, ya. Tapi kalau masih segar walaupun sudah mati, silahkan goreng, baik. Ya, gitu. Ya. Kenango deh. Napi
Mungkin sifatnya arisan ya mungkin. Ya. Kalau koperasi atau arisan ya ada yang membolehkan, tetapi praktek yang seperti itu lebih baik jangan. Praktek-praktek penganak kepeng mun bau jak dendek ya. Hingga 10 juta harap lebihan bareh 1 siu atau sekian ya. Lebih baik jangan ya. Walaupun ada juga yang mengatakan karena dari anggota untuk anggota, karena itu akan menjadi milik anggota. Tetapi praktek-praktek seperti itu kalau bisa, sekarang ini koperasi-koperasi pun sudah diarahkan kepada koperasi syariah. Mungkin niki sudah perbaikan lah ya. Sepertinya para ulama yang tergabung dalam MUI sekarang sudah mulai mengarahkan juga, walaupun tadinya koperasi-koperasi itu dianggap boleh ya, walaupun praktek simpan pinjamnya ada istilah uang jasa untuk anggota, dari anggota untuk anggota ya. Anggota yang punya nanti kalau dia minjam dia berikan lebih untuk siapa? Untuk anggota. Itu alasannya kenapa dia membolehkannya, bukan untuk pribadi. Tetapi sekarang sudah diperbaiki lagi, lebih baik pakai yang syariah. Berbicara mudharabah ya, simpan pinjam tetapi sifatnya mudharabah. Kembe kena mudharabah. An kembe nyingga untuk apa? Untuk usaha. Oh ya, kalau untuk usaha ini modal. Kami dari pemodal. Artinya semua anggota itu yang punya kan uang itu. Ayo kita modali anggota kita. Nanti kita bagi hasil itu bedanya sedikit-sedikit beda. Ya. Enggak nyumbang istilahnya. Iya. Makanya itulah yang banyak diterapkan di masjid-masjid tenda nggih. Dana masjid pesingga nggih. Lema kembali sekian. Niatan untuk nyumbang ngonen. Banyak yang seperti itu. Nyumbang ke lema jok masjid. Nanti pengen menyingga 1 juta lagu nyumbang ke lemak 100 dalam jangka sekian. Ini ada yang membolehkan memang. Kenapa? Karena bukan pribadi. Tetapi praktek seperti ini udah termasuk ada unsur riba di sana. Itu sebabnya keberkahannya tidak ada, hilang dia. Ya ampun luwek dengan sehingga kepeng le masjid dan bau tulak. Dan bau tulak, kebanyakan terjadi seperti itu. Kebanyakan. Nggih. Perkara secara halal dan halalnya masih khilafiyah, tetapi keberkahannya yang hilang. Ya. Gimana dia? Kenapa? Karena ada di sana unsur praktek seperti pelaksanaan riba. Nggih. Sehingga mau pelebih ada praktek di sana. Sehingga rupanya sekarang ulama-ulama itu menarik fatwanya yang sudah lewat. Sehingga diarahkan makin niki kepada yang syariah. Nggih. Sifatnya sebagai hasil. Nggih. Lamun bagi hasil insyaallah berkah dia. Nanti banyak dia itu bisa kita pakai untuk sehingga nanti ada namanya wakaf masjid produktif juga. Ya, wakaf masjid produktif itu dikembangkan. Ya, aset masjid itu dikembangkan untuk menjadi dana yang bergulir. Ya, dana bergulir terus. Ya. Yesid bantu masyarakat Anda. Ya. Untuk memberikan modal.
Jadi dengan sanjinggak niki bukan akadnya utang, nggih, tapi akadnya adalah kita berikan modal. Kita modalin dia. Nih, pira butuh sejuta jadi apa? Berusaha jagang pentol. Oh, mah nih sejuta. Lalu dagang pentol. Keuntungannya kita bagi hasil, nggih. Kami masjid, dari pihak masjid misalnya minta hanya 2% dari keuntunganmu setiap bulan. Misalnya, pira untungan setiap bulan? Untungan sampai sejuta. Misal sebulan keuntungannya. Ya, pihak masjid hanya minta 2%. Pira jangan mau 2% sejuta. 20.000. Hanya 20. Iya jarin, kena nggih. 20.000 enggaan. 20.000 masuk setiap bulan. Itu namanya bagi hasil mudharabah. Nggih. Kurang lagu hasil nak 500.000 mau bulan seno. Si kurang lah pembeli. Ya berkurang juga. Ya cukup dia nanti mengeluarkan hanya 10.000 dalam sebulan. Itu bedanya antara bunga dengan mudharabah. Kalau bunga itu berapapun hasilnya tetap sekian. Karena dia bukan untuk memberikan modal. Dia memberikan pinjaman. Nih ke bank singgah, pokok harus berbunga setiap bulan semeni. Wah, itu namanya riba. Nah, dalam mudharabah janda bagi hasil. Menluai hasil jak luean, no. Jak kerame gati, bilang celup, luek gati untung. Mau menjangkap 2 juta sebulan keuntungan dari modal yang hanya 1 juta itu, ya. Berarti berapa dia keluarkan? 40.000 dalam sebulan. Begitu dia mudharabah. Dan bank-bank syariah itu seperti itu. Ya ampun, lamun nyingga, ya dia pemodal istilahnya, bukan pemberi hutang. Ya, begitu. Nggih, timan jak marak meniki mun bau jak nggih. Lamun mah terkedung terjadi, ya yang penting bukan untuk pribadi. Intinya jak bukan untuk pribadi. Tapi kita berupaya untuk merubah sistem-sistem yang ada. Praktek-praktek riba itu kita upayakan untuk kita tidak lakukan. Kami terus terang saja di madrasah dulu ada koperasi. Bank Tengah ada uang jasa sekian. Ini sekarang kita mau rombak dia supaya betul-betul syariah. Nah, mungkin kita akan belikan sembako, jaga model lemak lagu ya. Kurang jalan nih, kurang rajin nabung para anggota, nggih. Nanti kita berikan sembako, mah. Siapa yang mau beli sembako gitu, atau ngutang sembako. Lamun berbentuk sembako aja, enggak apa-apa dia lebih harganya dari yang kita beli. Belian terkait sembako aji 100.000. Mani 100.000 sin beli lagu anjual oleh anggota. Nggih, pira 120.000, enggak masalah. Enggak masalah, itu namanya jual beli. Jelas nggih? Saya kira cukup, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنن واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن
انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كف وأروت الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني والظاهري. الفاتحة. Santri diam.